Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil dan Mahtui dengan NIM 2009 1020 1089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis program Food Estate studi kasusnya di Kalimantan Tengah. Baik, pertama latar belakangnya adalah pangan adalah kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup, dan karenanya kedaulatan pangan adalah program strategis dan fokus pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap warga negara yang terjamin hak asasi di dalamnya. Juga terdapat dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, di mana pemerintah dan masyarakat melakukan hak dan kewajibannya, yaitu pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, serta pengendalian dan pengawasan, sedangkan masyarakat melakukan proses produksi, distribusi, serta sebagai konsumen harus mendapatkan haknya, yaitu pangan yang bermutu, aman, bergizi, beragam, rata, dan terjangkau. Kajian isu tahun 1995 menjadi titik balik nasib hutan di Kalimantan Tengah. Pemerintah berkeinginan untuk menjadi negara swasembada pangan dengan menggunakan lahan hutan di Kalimantan Tengah yang seluas 1,46 juta hektar diubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Padahal 60% dari total lahan tersebut adalah lahan gambut yang idealnya harus selalu basah dan tidak sesuai untuk diperuntukkan lahan pertanian berskala besar. 25 tahun berlalu, pada tahun 2020, pemerintah menggelontorkan dana 1,5 triliun untuk pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dengan masuk kategori program strategis nasional yang otomatis masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Program ini mendapat keistimewaan dalam pembangunannya, di antaranya satu, pembuatan anggaran belanja tahunan; kedua, perizinan peruntukan ruang hingga perlindungan hukum. Analisis masalah. Jokowi di periode keduanya, alih-alih memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang telah rusak, malah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk program food estate peninggalan proyek Presiden Soeharto. Program food estate yang cenderung asal-asalan dalam pembangunannya, serta mengesampingkan aspek AMDAL yang pembuatannya tidak sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Konflik antara masyarakat dan pemerintah tidak dapat dielakkan. Masyarakat yang mengklaim hutan tersebut adalah sebagai sumber mata pencahariannya, dan pemerintah mengklaim pengalihan fungsi hutan ke lahan pertanian untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebuah cita-cita yang sangat mulia. Namun, faktanya sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Ancaman gagal panen pun juga membayangi proyek food estate. Bagaimana tidak, 60% lahan yang digunakan adalah lahan gambut yang idealnya harus selalu basah dan tidak bisa ditanami pertanian dan perkebunan dalam skala besar, serta ketidakcocokan antara karakteristik tanah dengan komoditas yang ditanami dan diatur oleh pemerintah. Contohnya singkong yang ditanam di tanah berpasir seluas 300 hektar menghasilkan singkong yang berukuran lebih kerdil serta basah pahit. Di lahan yang lain, masyarakat mengajukan pembangunan dan pendampingan penggunaan teknologi air, sering tidak mendapat respon dari pemerintah, padahal sistem pengairan adalah penting bagi petani untuk mengelola sistem pengairan lahan. Faktanya, Kalimantan Tengah yang diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan nasional baru dalam statistiknya menjadi provinsi peringkat ke-20 dalam produksi gabah kering, dan di tahun 2022 produksinya menurun 27 ribuan ton, jauh di bawah Jawa Timur yang menempati peringkat pertama. Kesimpulannya, program food estate ini yang dicanangkan pemerintah guna memenuhi kedaulatan pangan nyatanya berjalan tidak begitu tepat sasaran dalam implementasinya. Beragam konflik horizontal dan vertikal menyertai pembangunan program strategis nasional ini. Pemerintah terlalu ambisius dalam perancangannya dan cenderung asal-asalan dalam pembangunannya dengan mengesampingkan AMDAL. Faktanya, Kalimantan Tengah belum menjadi sentra produksi pangan nasional baru dalam 2 tahun terakhir ini, serta kesalahan penggunaan fungsi lahan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristiknya mencerminkan kecacatan program yang menelan biaya 1,5 triliun dari anggaran belanja pemerintah. Rekomendasi alternatif kebijakan yang bisa saya tawarkan, yang pertama yaitu mengevaluasi segala program yang belum sesuai target. Kedua, merevisi AMDAL yang ada. Yang ketiga, segera menyelesaikan konflik agraria. Yang keempat, memperbaiki ekosistem yang rusak. Dan yang kelima, mengalihkan fokus program sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.